Selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Bukan bingkai apalagi tangkai. Yang ada bangkai. Yang baunya sampai ke isekai. Ngomong-ngomong tentang isekai, sekarang ini udah banyak banget anime isekai. Dan kebanyakan itu jalan ceritanya mirip-mirip semua. Jadi bosan aja kalau nonton yang mirip. Oleh karena itu, kali ini aku akan memberikan rekomendasi anime isekai dengan jalan cerita yang unik. Sebelum menonton jangan lupa subscribe ya. 1. Meikyu Black Company. Anime ini tentang seorang NEET bernama Kinji Ninomiya yang ingin menjadi kaya. Karena itu dia berinvestasi sampai dia sangat kaya, dan bisa rebahan sepuasnya. Namun tiba-tiba dia terlempar ke dunia lain. Dan di dunia tersebut dia menjadi orang miskin, yang terlilit banyak hutang, yang membuatnya terpaksa bekerja di tambang. BTW kasihan banget nih orang, yang dulunya sultan, sekarang jadi kuli. Dan juga dia mendapatkan kesengsaraan, serta jauh dari kehidupan santai yang ia idamkan selama ini. Di dunia baru ini, Kinji dilibatkan dengan berbagai masalah. Salah satunya adalah terlibat dengan perusahaan tambang. Menariknya, Kinji belajar banyak dari tempatnya bekerja dan mulai tahu arti dari sebuah kerja keras. Kini, Kinji memiliki tekad untuk menjadi orang terkaya, dengan menjalankan Black Company. Bagaimana kisah lengkap dari Kinji? 2. Okasan Online. Yang ini tentang keisekai bawa emak. Bayangin aja gimana rasanya kalau kita pengen menikmati hidup di isekai. Malahan emak datang ke isekai, pasti repot banget. Anime ini bercerita tentang seorang remaja bernama Masato Osuki. Suatu hari Masato sedang mengisi survei misterius tentang kedekatan anak dengan ibu mereka. Ternyata survei tersebut merupakan salah satu program yang dijalankan oleh pemerintah. Program tersebut merupakan sebuah proyek game virtual fantasy MMORPG yang sedang dibangun oleh pemerintah guna membangun sebuah ikatan antara anak dengan ibunya. Masato dan Mamako kini menjadi salah satu beta tester di dalam game tersebut. Walaupun dunia game ini tak seperti yang diharapkan Masato, namun ini merupakan pengalaman yang berharga baginya. Bagaimanakah kelanjutan cerita mereka di dunia game ini? 3. Choujin Koukou Seitachi wa Isekai Demo Yuyu de Ikinuku Yudesu. Kalau anime ini tentang 7 orang jenius masuk ke isekai secara bersamaan. Anime ini bercerita tentang 7 pemuda-pemudi yang memiliki masing-masing bakat luar biasa. Walaupun masih duduk di bangku SMA, dengan bakat dan talenta luar biasa bahkan dipanggil sebagai siswa SMA jenius. Ringo Owahoshi seorang penemu terbaik dunia, Ichijo Aoi ahli pedang terbaik dunia, Kanzaki Kein dokter terbaik dunia, Sanada Masato pengusaha terbaik dunia, Prince Akatsuki pesulap terbaik dunia, Sarutobi Shinobu jurnalis terbaik dunia, dan Mikogami Tsukasa politisi terbaik dunia. Suatu hari saat mereka hendak melakukan pertemuan, dan menaiki pesawat yang sama, tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Setelah sadar mereka menyadari bahwa mereka telah berpindah ke dunia lain. Dunia yang berbeda dengan kehidupan modern biasanya. Terdapat kerajaan, manusia setengah binatang, bahkan sihir seperti dunia fantasi. Apa yang akan mereka lakukan di dunia baru ini? Akankah mereka dapat kembali ke kehidupan mereka yang lalu? 4. Get Jieitai Kano Chinite, Kaku Tata Kaeri. Kalau anime ini tentang tentara Jepang yang membantai dunia isekai. Itami Yuji, seorang otaku yang saat itu berada di Ginza untuk menghadiri event doujinshi, yang bisa dibilang event para otaku gitu. Namun di sana muncul sebuah gerbang misterius, dan orang-orang aneh pun berdatangan dari gerbang tersebut, dengan ciri khas abad pertengahan kuno, yang kemudian menyerbu, dan menyerang warga yang berada di sana. Tidak hanya manusia dan prajurit ala abad pertengahan, ternyata makhluk-makhluk seperti orc, goblin, wyvern dan sebagainya pun mulai berdatangan. Itami yang sebenarnya merupakan tentara yang tergabung dalam Jieitai atau Self-Defense Force (SDF) dengan sigap membantu dan mengevakuasi warga untuk menyelamatkan diri. Untungnya, SDF akhirnya berhasil menghentikan mereka, berkat kekuatan yang jauh unggul dibanding makhluk asing tersebut. Setelah peristiwa itu, Itami mendapat penghargaan dan mendapat kenaikan pangkat. Walaupun begitu,
untuk mencari tahu dan meneliti tentang Gate yang muncul secara tiba-tiba. Akhirnya pemerintah Jepang mengirim pasukan untuk menjelajah Gate, serta-merta menjalin hubungan dengan orang-orang di sana, untuk membuat perjanjian damai. 5. Kumo Desuga, Nanika. Kalian pasti tahu di anime sebelah ada yang masuk isekai jadi slime. Kalau di anime ini, MC kita masuk isekai jadi laba-laba, yang pastinya OP. Anime ini bercerita tentang sebuah dunia di mana pahlawan dan Raja Iblis terus bermusuhan. Ada sebuah benturan sihir besar milik pahlawan dan Raja Iblis yang melintasi dunia dan meledak di ruang kelas sekolah. Para siswa yang tewas dalam ledakan itu akhirnya bereinkarnasi di dunia lain. Sang protagonis, gadis pemilik reputasi terendah di kelasnya, bereinkarnasi menjadi seekor laba-laba. Meski begitu, dia mampu beradaptasi dengan sangat cepat karena kemauannya yang kuat. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang bereinkarnasi menjadi laba-laba, dan mencoba apapun yang dia bisa, untuk terus bertahan hidup. 6. Isekai Sokudu. Kalau anime ini tentang restoran yang pelanggannya dari dunia lain. Anime ini menceritakan di mana sebuah restoran bernama Yusoku no Nekoya berada di paling lantai bawah bangunan, tepat di sudut perbelanjaan dekat area perkantoran. Restoran tersebut telah buka lebih dari 50 tahun, dan mereka telah memberikan layanan yang bagus kepada para salesman, yang kebanyakan mereka telah menjadi pelanggan restoran tersebut. Ada suatu rahasia yang tersembunyi di Nekoya. Setiap Sabtu, saat itu restoran ditutup untuk umum, namun Nekoya ramai dikunjungi pelanggan-pelanggan spesial. Waktu bel berbunyi, pelanggan dari bermacam-macam tempat dari ras yang berbeda-beda datang berkunjung, untuk memesan banyak hidangan misterius yang sangat enak dan lezat. 7. Genjitsu Sugiusa no Oukoku Saikenki. Kalau anime ini si MC masuk ke isekai disuruh untuk menjadi raja. Anime ini mengisahkan Kazuya Souma, seorang pahlawan yang berasal dari dunia lain. Dalam pemanggilannya, Souma ditugaskan untuk mengalahkan Raja Iblis, dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Sayangnya, kerajaan Elfriden tempat Souma tinggal mengalami masalah ekonomi dan finansial. Hasilnya, Raja terdahulu memutuskan untuk menjadikan Souma sebagai Raja Elfriden, dan ia juga menikahi sang putri. Enak banget tuh, dapat harta, tahta, dan wanita. Kini, beban Souma menjadi lebih banyak mengingat ia juga harus mengatasi krisis ekonomi kerajaan tersebut. Setiap hari, Souma mulai melakukan berbagai perubahan dengan kebijakannya, dan menjadikan kerajaan Elfriden kembali seperti semula, bahkan lebih baik lagi. Dalam memimpin kerajaan tersebut, ia mengumpulkan beberapa orang dengan kemampuan unik. 8. Seijo no Maryuku Wabanou Desu. Kalau anime ini tenang dia di dunia isekai kerjanya buat kosmetik, kebayang gak kira-kira masuk ke isekai untuk buat kosmetik? Pasti unik banget ceritanya. Anime ini bercerita tentang Sei, wanita kantoran berusia 20 tahun terbawa ke dunia baru. Malang bagi Sei, ritual pemanggilan untuk memanggil Sri Kandi yang akan membasmi sihir hitam justru memanggil dua orang. Dan semua orang lebih memandang gadis lain, bukannya Sei. Sei merasa tidak peduli, dan pergi dari istana untuk membuat ramuan dan kosmetik dengan sihir barunya. Usahanya pun sukses. 9. Honzuki no Gekokuzu. Kalau yang ini lebih aneh lagi. Si karakter utama kita setelah masuk isekai, kerjanya cuma baca buku doang. Pasti kalian gak bakal sanggup kalau disuruh baca buku. Jadi lebih baik kalian nonton anime ini. Mana tahu nanti kalian bisa semangat baca buku. Anime ini bercerita tentang Motosu Urano, yang merupakan seorang mahasiswi pecinta buku. Ia juga merupakan seorang pustakawan. Namun suatu hari perpustakaan mengalami gempa, dan Motosu mati tertimpa oleh buku-buku yang ia miliki. Bahkan saat detik-detik kematiannya, ia berdoa kepada Tuhan agar terlahir kembali untuk bisa membaca buku. Dan ternyata ia benar-benar bereinkarnasi di dunia yang berbeda. Motosu kini hidup sebagai seorang anak kecil bernama Main yang sakit-sakitan. Di dunia tersebut, hampir seluruh masyarakat buta huruf. Tak ada buku, bahkan tak ada tulisan di kotanya.
Buku-buku hanya dimiliki oleh segelintir bangsawan, sedangkan main hanya terlahir dari seorang prajurit kelas rendahan. Ia benar-benar kesal akan hal ini. Jika tidak ada buku maka hanya ada satu cara, yaitu menulis. Begitulah impian main sekarang. 10. Isekai Izakaya. Anime ini mirip anime Isekai Sokudu. Ya, anime ini intinya tentang restoran, yang pelanggannya itu dari Isekai. Cerita anime ini berlatar belakang di sebuah bar bernama Nobu. Bagi orang lain, mereka melihat tempat ini layaknya bar pada umumnya yang terletak di Jalan Kyoto. Namun, ini adalah tempat di mana gerbang antara dunia lain bernama Aiteria. Itulah beberapa rekomendasi anime isekai dengan jalan cerita yang unik. Kalau mau tanya seputar anime, alur cerita anime, ataupun butuh rekomendasi anime, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense. Dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik lainnya.